Kenapa lu mau jadi ketua kalau begitu? Karena nggak ada orang lain nih. Yang lain nggak mau? Nggak ada yang mau. Gue calon tunggal. Oke, selamat malam sobat-sobat Landak sekalian yang menonton podcast Landak pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial sebenarnya ya. Nah, di Landak podcast episode keempat ini kita akan membahas tentang menjadi mercusuar sebuah organisasi. Manusia makhluk sosial, komunikasi itu krusial, tapi nahkoda pun juga vital. Nah, kita hari ini akan membahas seputar kultur baik, buruk, dan pentingnya sebuah organisasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan sebenarnya ya yang merupakan CTO dari Landak. Tetapi dia juga dulunya adalah seorang ketua PPIT Shenyang. Mari kita sambut Michael De Cristio. Selamat malam Michael De Cristio, atau panggilannya mau seperti apa? Panggil DC aja lah bro. Panggil DC aja. Baik. Formal banget. Yang namanya Michael tuh udah banyak soalnya. Yang namanya Michael Jadi udah template. sama kayak orang lain. Iya, siap. Nah, sebelum kita memulai podcast ini, kalian juga bisa follow loh sosmed kita di landak.id. Bisa cek juga di Instagram ada, di Facebook ada, Twitter ada, dan juga di YouTube juga ada sebenarnya. Kalian juga nanti bisa ngeliat podcast yang sebelumnya itu di Spotify atau di Anchor FM juga kalian bisa ketemu. Pokoknya begitu. Oke, kita lanjut aja. Sebenarnya sih gue pengen nanya juga sih kan terkait PPT Shenyang. Sebelumnya gue pengen nanya, kenapa sih lo ngambil kuliah tuh di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia? Oke, gini. Awalnya gue itu pas lulus SMA. Sebenarnya gue waktu SMA itu kan gue ngambil jurusannya IPS. Oke. Dan sempet ribut juga sama orang tua. Karena gue ngambil keputusan sepihak. Oke. Dengan kondisi gue ngambil jurusan IPS, mereka beranggapan harusnya gue tahu gue mau ngambil jurusan apa nanti saat kuliah. Dan gue udah tahu mau ngambil di masa depan gue mau kerja apa gitu loh. Oke. Ternyata kan emang pas itu gue ngambil alasannya konyol sih emang karena sekedar gue benci beberapa pelajaran di mata pelajaran IPA gitu, science. Dah. Jadi bokap gue nawarin gue opsi mau nggak kuliah di luar negeri, tepatnya China. Karena China itu lumayan terkenal akan sekolah-sekolahnya, pendidikannya, dianggap bagus lah gitu istilahnya. Dan gue melihat di situ sebagai kesempatan untuk belajar hidup mandiri. Oh ya oke, karena di luar ya. Karena di luar kan, jadi lu ngelakuin semua sendiri, lu buat keputusan lu sendiri, lu ngatur duit lu sendiri. Bokeh ya udah bokeh, kalau emang ada duit ya udah ada duit gitu. Iya, semua lu kontrol sendiri. Kontrol sendiri semua, kayak gitu sih. Oh. Tapi kan itu kan baru keluar negeri ya. Tapi kenapa spesifik sih lu ngambil computer science sih? Karena Bingung. awalnya gue nggak mau ngambil computer science bro. Oke. Karena awalnya gue bener-bener bingung banget kan. Bingung banget. Jadi akhirnya gue melihat awalnya tuh gue lihat teman-teman gue pada nggak daftar kuliah, ngambil jurusan tertentu lah. Gue nggak mau sebut di sini. Jurusan yang common banget, mungkin lu udah tahu juga. Nah, gue awalnya mau ikutan tuh. Karena posisinya gue udah nggak tahu lagi mau ambil jurusan apa. Gue mau kuliah, ya gue udah kuliah aja deh gitu. Nggak dapet inspirasi lah. Nggak dapet inspirasi. Terus tiba-tiba bokap gue nawarin yang itu kan. Dia sekalian juga cerita tentang jurusan yang gue ambil ini, computer science. Menurut dia itu ada prospeknya. Di masa depan itu akan berguna dan demand-nya banyak gitu lah. Oh, udah otak bisnis nih di awal. Ya itu menurut bokap gue. Cuma menurut gue pikir-pikir lagi. Ternyata menarik juga gitu. Pengen gue coba. Iya. Karena pengen gue coba dan kelihatannya ini bagus nih. Ya udah, gue setuju, gue pergi dan gue udah sepakat sama orang tua gue juga. Gue keluar negeri karena keputusan gue, bukan karena mereka yang suruh. Oh, gitu. Gitu. Ya. Nah di Shenyang sendiri, tapi kan kalau gue lihat sebenarnya ya di Shenyang Aerospace University gitu kan ya. Ya betul. Kenapa lu spesifik ngambil computer science? Padahal computer science di BINUS juga bisa gitu kan. Terkenal banget lah gitu kan. Di BINUS bisa juga lah. Kelihatannya banyak yang salah di hidup gua sih. Kalau yang ini lucu lah.
Heeh. Jadi gue daftar ini kan kuliah ke luar negeri itu sebenarnya bukan sendiri, Oke. tapi by agent. By agent. Ya, Mm-mm. agent yang bawa anak-anak Indo supaya bisa kuliah di luar negeri, di China. Oh gitu. Apakah ini beasiswa atau Nggak gimana? beasiswa. Oh nggak beasiswa. Ini agennya bantu daftarin. Oh oke oke. Dan dia rekomennya ya kampus itu. Awalnya 2, Mm-mm. either di Shenyang Aerospace University Oke. atau di HIT, Harbin Institute Technology. Oh lu milihnya Shenyang Aerospace University. Karena waktu itu gue lihat dari kotanya doang. Harbin itu dingin banget bro. Oh. Winternya tuh bisa oke. minus 50. Ya Shenyang beda 10-nya lah. Gak jauh itu mah sama-sama dingin kalau begitu caranya. Kalau lu lihatnya begitu, cuma maksudnya pas lu tinggal di sana, lu pas ngerasain misalkan, gue pun pas di sana, gila minus 40 aja begini. Gua kan udah ke Harbin 2 kali. Ya. Yang kedua kali yang gue bener-bener ngerasain winter di puncak-puncaknya gitu. Ya. Itu pas gue pergi ke sana, gue mikir dan bilang ke diri gue sendiri, gue nggak mau ke sana lagi men. Kenapa? Kedinginan? Dingin banget, Parah. dingin banget, kaki gue sampai berasa dinginnya. Tapi kalau kayak semisal kuliah begitu, bukannya gua nggak tahu ya lu di dorm atau di mana, di apartemen atau gimana, tapi bukannya ada heater gitu ya? Kalau dalam gedung iya ada, Mm-mm. kalau di luar jelas nggak ada dong, open kok. Oh iya bener juga ya kalau lagi mau keluar. Ya kan cari konsepnya makan. sama kayak lu kalau di Jakarta lu pergi ke tempat outdoor belum tentu ada AC. Iya, Ya, kayak gitu. Setuju. Ya kayak gitulah. Oke. Iya. Ini kalau gue lihat, lu pas ngambil jurusan computer science, lu juga ngambil PPIT. Sebenarnya topik diskusi hari ini gitu ya. Oke. PPIT sendiri tuh bisa dijelasin nggak sih organisasi seperti apa? Tapi sebelumnya dari lu udah denger tentang PPIT belum? PPIT udah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Ya, jadi Bagian tuh Shenyang. di setiap negara, bukan setiap negara sih, di kebanyakan negara lah yang ada mahasiswa Indonesianya, kemungkinan besar pasti ada perhimpunan pelajarnya. Ya. Nah, salah satu yang besar itu ya PPIT, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Oh ya. Nah, PPIT sendiri itu saking gedenya kan kebagi jadi 3 region. Oke. Ada region utara, region selatan, dan region timur. Ya. Masing-masing region itu ada dibagi ke beberapa cabang. Oke. Nah, Shenyang itu masuk ke region utara. Region utara. Iya. Bedanya apa? Ya beda Cuma beda lokasinya region aja. doang? Oh, tapi organisasi tetap sama. Organisasi ya kalau cabang emang independen sih, masing-masing sendirilah gitu. Aktivitasnya tetap sama atau beda per region itu? Per region itu sebenarnya mungkin secara general aktivitasnya sama. Oke. Cuma mereka masing-masing region itu punya aktivitas yang menonjol. Seperti? Kalau contohnya di selatan itu dominannya itu festival budaya. Oh, oke. Ya, itu yang maksudnya paling kedengaran lah dari region selatan lah. Festival budaya bertema Indonesia dong. Bertema Indonesia tentu, Ya. tentu tuh bertema Indonesia. Memang kan tujuannya memperkenalkan Indonesia kan. Iya. Ya kayak gitu. Kalau misalkan di timur mungkin lebih sering dengar tentang olahraga. Olahraga. Ada LDK juga. Festival olahraga dong berarti. Bukan festival sih, jatuhnya lebih kayak kalau sering dengar tuh biasanya kompetisi. Oh, pertandingan. Olahraga sampai e-sport juga ada. Oh, e-sports juga ada. Udah Dan menjamah. mereka udah biasa ngadain cup di salah satu kota karena emang kan mereka kotanya berdekatan. Naik kereta cuma berapa lama lah, bentar doang. Sejam 2 jam. Nah, kalau di Shenyang sendiri apa spesialnya? Shenyangnya doang. Iya. Kalau Shenyangnya sendiri PPIT-nya bisa terbilang baru ya sebenarnya ya. Oh, baru. Dia tahun Baru apa? tahun 2000 mungkin aktifnya itu mulai di tahun 2014 atau 15. 2014. Oh. Oke. Belum lama banget lah. Nah, kalau lu kuliahnya tahun berapa? Gua kan masuk ke Shenyang itu tahun 2016. Oh, 2 tahun ya jedanya ya dia. Berarti emang masih bener-bener baru. Karena bahkan yang belajar di sana juga nggak banyak bro. Oke. Malah gue pernah denger kadang di Shenyang itu sebenarnya total mahasiswanya selama gue belajar di sana ya itu kurang lebih 50 orang. Oke. Itu mungkin belum dihitung sama WNI yang ekspat ya kerja di sana gitu misalkan. Oh, oke. Tapi itu juga hitungan jari. Lu bayangin kalau misalnya lu compare sama kota-kota yang gede PPIT-nya, jumlah total mahasiswa Indo di Shenyang tuh
cuma sepantaran sama jumlah pengurus PPIT di kota lain. Oh alah, dikit banget dong. Dikit banget men, dikit banget. Kebanting berarti ya? Kebanting. Oke. Kenapa bisa begitu? Itu juga menjadi salah satu tantangan menjalanin PPIT di Senyang, karena tiap tahun itu orang gantinya cepet banget. Mereka kesana rata-rata cuma belajar bahasa. Jarang banget orang kesana tuh belajar ngambil jurusan bachelor. Bahasa doang. Bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin. Oke. Ya. Jadi kalau gimana ya? Berarti kan kalau kayak gitu anggotanya pun tergolong jumlahnya sedikit gitu berarti. Iya. Oke. Di bawah 10. Berarti lu pas kuliah di sana gitu kan, lu cuma berarti pengalaman organisasi lu PPIT doang atau ada yang lain? Lu ngambil yang lain? Cuma PPIT. Cuma PPIT aja. Gue pengen nanya juga sih, sebenarnya lu belajar juga sebenarnya butuh ini juga kan, butuh waktu juga. Sementara lu juga ada ikut berorganisasi gitu kan. Gue pengen tahu sih, kan itu kan ngebalance-nya kan susah gitu kan. Iya. Kalau itu motivasi lu tuh kenapa sih lu ngikut organisasi PPIT gini? Penasaran gue. Oke, pertama jujur kata selama kuliah itu gue nggak 100% serius. Dalam hal belajar atau? Dalam hal belajar. Karena setahun 2 tahun kemudian, setahun 2 tahun berjalan, ya, gue ngerasa kayaknya gue salah jurusan nih. Tapi gue tuh telanjur iya sama keluarga. Dan laki-laki yang tipe ngomongannya bro. Iya, setuju. Mau nggak mau apa yang gue mulai harus gue selesain dong. Ya. Ya udahlah, gue selesain lah. Walaupun dengan setengah hati gitu. Ya. Tapi emang di akhir-akhir ini sih akhirnya bisa nyesuaiin juga gitu kan. Terus kalau emang ngomong terkait organisasinya, awalnya itu gue diajak sama siapa? Ada lah temen gue yang udah jadi pengurus di sana, udah agak lama di situ. Dia ngajak gue gabung lah, bantu-bantu gitu. Gue awalnya lihat nih PPIT ngapain sih? Ya. Bingung kan. Terus lihat, oh gini PPIT itu selama ini gue liatnya juga yang penting dan harus ada ya. Itu harusnya ngebantu mahasiswa baru. Itu salah satu hal-hal kecil lah. Bantu mereka misalkan yang baru datang, bantu bikin nomor telepon, pendaftaran sekolahnya, terus tanyain keadaannya gimana. Tanyain keadaan? Maksudnya lebih kayak dia ada kesulitan tertentu nggak yang bisa kita bantu gitu loh. Karena mereka awal datang kan pasti punya kendala bahasa. Dengan kita yang udah lama, udah biasa ngurus begitu kan. Iya. Jadi kita bisa bantu gitu loh. Oke. Intinya PPT itu ada awalnya karena ya untuk membuat mereka merasa mereka tuh di rumah nyaman gitu. Oke. Lu punya keluarga di sini. Ya. Lu butuh orang-orang Indo ya, kita ada di sini nemenin lu gitu. Jadi mereka nggak kangen rumah, mereka nggak merasa terasingkan. Kayak komunitas lah jatuhnya ya. Awalnya terlihat seperti komunitas memang. Seperti itu. PPIT itu kayak OSIS berarti. Bisa nggak sih gue bilang kayak gitu? Enggak. Kenapa tuh? Tetap kelihatan bedanya bro. Karena goal akhirnya PPIT itu bukan sekedar komunitas. Kita di sini memperkenalkan Indonesia juga. Kita representasi Indonesia. Biar nama Indonesia harum lah. Itulah. Di kancah internasional. Makanya kan kita setiap kali keluar negeri, misalkan kita kuliah di luar negeri, kita kan masih statusnya WNI. Iya. Kita tuh mewakili negara kita loh. Ya, setuju. Which means ya kita harus jaga nama baik negara kita. Iya. Itu sih itu hal penting emang di PPT yang harus ada. Dan itu yang mereka lakukan selama ini. Oke. Lu pas gabung lu pas gabung di PPIT tuh langsung jadi ketua atau jadi anggota dulu? Enggak. Gua gabung sebagai pengurus dulu. Pengurus apa tuh? Waktu itu gua nge-handle desain sama sosial media. Desain apa? Desain untuk postingan, sosmed, konten. Konten sosmed. Iya, konten sosial media. Oke. Dan bahkan gue juga yang bikin satu program di mana pelajar di sana bisa jual barang mereka. Misalkan mahasiswa tahun terakhir yang mau pulang,
Ya. Mereka kan punya banyak barang tuh, Ya. terutama yang tinggal di luar dorm ya. Second hand. Ya, second hand, barang Ya. bekas. Barang bekas. Ya, gue buka platformnya. Jadi mereka bisa taruh di situ. Nih, lu ada barang nggak kepake, jual aja di sini. Tinggal lihat ntar anak-anak baru yang mau beli. Dan open, nggak cuma buat orang Indo, tapi buat orang-orang luar negeri lainnya juga bisa beli. Oke. Jadi kan nggak sayang gitu, lu pusing. Ini barang mau kasih siapa, barang mau jual ke siapa, nggak ada yang beli segala macem. Titip aja ke kita, ntar tunggu aja berapa lama, ntar ada yang beli lagi. Oh, sampai bikin aplikasi juga kayak gitu. Bukan aplikasi sih, sebenarnya lebih kayak bikin platform biasa. Website. Bukan website juga. Lalu? Jadi di sana kan biasa pakai WeChat kan. Oh iya. Di WeChat tuh kayak ada software gitu. Lo bisa bikin semacam artikel atau blog. Oke. Nah disitulah gue posting barang-barangnya. Dan linknya gue share. Gue broadcast. Oh, dulu marketing nih. Udah kayak marketing dulu berarti. Kenapa nggak jadi marketing landak aja ya? Ya mungkin ada beberapa hal yang kurang dari gue dan buat gue gak cocok jadi marketing. Itu aja sih. Iya. Semua ada jalannya masing-masing. Iya. Ya setuju. Siap. Nah, kalau PPT sendiri kegiatan di dalamnya tuh ada apa aja sih? Selain yang kayak tadi kan di berbagai region gitu kan, di berbagai yang daerah itu kan ada juga yang selenggarain kompetisi olahraga lah ya kan, ada yang festival budaya lah. Kalau semua aktivitas yang dilakuin di PPIT itu ada apa aja sih? Semua. Yang lu inget aja. Ini seluruh PPIT atau gimana? Enggak, PPIT Shenyang. Oh PPIT Shenyang. Ya. Nah ini yang mesti gue tekenin sih. Mungkin tiap PPIT itu namanya kan perhimpunan pelajar ya. Iya. Tiap daerah itu pasti demand pelajarnya tuh berbeda. Demand maksudnya? Yang mereka inginkan, aspirasi lah. Oh, keinginan. Keinginan ya. Ya. Yang mereka harapkan pasti nggak sama. Kayak lu ngomong misalkan di Indonesia, misalkan orang di Jakarta perlunya apa, sama orang di Bandung perlunya apa, kan nggak sama, nggak tentu sama. Iya, oke. Ya kan? Nah, begitupun PPIT. Tiap cabang tuh tujuannya nggak tentu sama. Nah, mungkin tujuan akhirnya memang tetap mengharumkan nama Indonesia gitu. Iya. Dan menjaga komunitas itu supaya mereka tidak merasa diasingkan di negara orang. Iya. Ya kan? Nah, kalau Shenyang sendiri karena emang orang yang nggak gitu banyak ya. Dan jadi kita lebih bikin event yang merangkul mereka, yang poin pertama tadi. Kekeluargaan. Iya. Ini macam gua ajak keluar olahraga bareng, sama-sama ngerayain hari raya nasional ya. Semisal Natal atau misalkan tahun baru bareng. Oh, lu yang nyelenggarain kegiatan itu. Iya. Juga pernah juga buka puasa bersama. Di hari terakhir bulan puasa. Jadi kita masak, terus ajak makan bareng-bareng, makannya gratis. Kayak gitu. Oke. Kalau yang itu kan kayak lebih kayak di Shenyangnya sendiri ya. Ada nggak sih aktivitas yang keluar gitu? Kayak semisal berhubungan dengan instansi lain lah, atau mungkin organisasi lain gitu. Ada nggak sih? Kalau di luar PPIT belum. Tapi kalau sesama PPIT misalkan datang ke acara tahunan dari PPIT biasanya. Kan biasa kan PPIT itu suka ada rapat kerja tahunan kan. Di rapat kerja tahunan itu kan suka sekalian ada event-event semacam Seminar pembelajaran? Ya. Oh. Workshop. Oke. Karena ada satu kali event itu PPIT itu datengin Rocky Gerung kalau lu tahu. Apa itu? Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung. Tahu. Iya. Tahu. Jadi salah satu panelis. Pembicara langsung orangnya datang atau online? Orangnya datang. Oke. Gue lihat live. I see. Gitu. PPIT ini berarti memang banyak banget ya, range kegiatannya tuh banyak gitu deh. Banyak banget. Banyak banget. Nah, pengalaman lu di PPIT tuh ada nggak sih yang buruk gitu? Banyak sih bro. Banyak ya? Kayak gimana? Kebanyakan mungkin masalah personal sebenarnya. Dari diri gue sendiri lah.
Kan gua waktu naik jadi ketua PPIT itu posisinya gua nggak belajar apa-apa dari generasi sebelumnya. Bukan karena dia nggak ngajarin ya, cuma karena guanya emang nggak nyimak gitu. Gua nggak expect Oke. gua bakal ngambil tanggung jawab itu. Kenapa lu ngambil gitu? Kenapa lu mau jadi ketua kalau begitu? Karena nggak ada orang lain nih, Yang lain nggak mau? nggak ada yang mau. Gue calon tunggal. Oh ya ampun. Jadi maksudnya ini dikorbankan begitu? Ya mungkin bisa lu lihatnya begitu, tapi kalau hari itu gue nolak sebenarnya bisa aja. Cuma hati nurani gue nggak dia bilang kayak begitu. Aduh, luar biasa. Karena gue kilas balik lagi ngelihat orang-orang sebelumnya udah memperjuangkan PPT Senyang ya. Iya, Gue jadi kayak merasa masa perjuangan mereka sampai di sini aja sih. gila. Jiwa Paling nggak gue Indonesia. ambil buat bertahan lah. Walaupun gue nggak bisa improve gitu. Karena gue masih ngerasa kurang banget gitu buat ngambil tanggung jawab itu. Dan terbukti gue jalanin sekitar 3-4 bulan pertama. Berat banget buat gue. Di bagian apa beratnya? Macem-macem seperti planning, mengeksekusi plannya tersendiri, dealing with people. Ya, Karena kan orang tuh beragam ya sifatnya. oke. Dan lu sebagai personal pasti kadang-kadang ada ngerasa juga ada beberapa hal yang nggak suka dari orang-orang gitu. Ada sifat ini yang lu nggak suka, sifat itu yang lu nggak suka. Gua karena mengemban tanggung jawab tersebut dan gue menjadi wajahnya PPIT Senyang, gue jadi ngerasa kayak gue nggak bisa kayak begitu. Gue harus ngerangkul semuanya, suka atau nggak suka. Ini berarti ada main sisi dong lo. Maksudnya main sisi gimana? Semisal ada sisi, kalau gimana ya, kan pasti ada sisi A, ada sisi B gitu kan di sebuah organisasi. Lu berarti apakah lu menguntungkan cuma sisi A atau sisi B-nya ditinggalkan? Ini semisal aja gitu. Oh enggak, gue nggak kayak gitu. Gue tuh biasanya kalau mau deketin mereka ya, biasanya gue cuma nimbrung aja, ikut aja sama mereka gitu ngobrol. Mereka kalau misalkan cerita apa, gue dengerin aja. Gue nggak bakal cerita ke sisi satunya lagi. Dan begitu pun gue kalau misalnya main sama sisi satunya lagi, dia ada keluhan apa soal sisi seberang, gue juga cuma dengerin doang. Gue nggak akan ngadu domba gitu ngapain, karena gue nggak mau seperti itu dong. Gue justru maunya kan mereka berteman gitu. Jangan sampai ada kubu. PPT Senyang udah kecil banget men. Lu mau bikin kubu kecil apa lagi? Ya kan? Berapa jumlahnya sih? Ya itu tadi gue bilang Berapa orang? 50 orang. 50 orang itu kecil. Kecil men. Kalau PPT yang lain? Yang lain bisa ratusan ribuan mahasiswa. Dan mereka kadang-kadang bisa nggak kenal satu sama lain waktu mereka di satu kota. Ya karena mungkin ya juga ribuan. Ya karena Ratusan itu. kenal. Iya. Kalau ribuan berkubu wajar. Ya. Ini 50 orang men. Lu mau bikin berapa kubu? 10. Cuma cukup tim futsal itu mah 5 orang. Nggak pakai cadangan. Ya kan? Iya. Kayak gitu loh. Itu makanya yang berat-berat tuh di sana. Belum lagi gue mesti mikirin. Jadi tuh ada beberapa cabang PPIT di kota-kota di Cina itu. Oke. Ada bawahnya lagi. Mereka punya yang namanya ranting. Nah, Senyang kebetulan punya 2 ranting. Ya, jadi kalau misalnya belum tahu ya, di PPIT itu ranting itu biasanya disebut ranting karena jumlah anggotanya tuh dikit. Pertama, ada batasan kuotanya lah. Terus mungkin kurang aktif juga untuk ngadain acaranya tiap tahun ya. Iya. Sama yang ketiga itu zaman gua sih waktu itu naik ke cabang juga susah sih. Banyak aturannya. Karena cabang udah banyak banget gitu. Nambah lagi mau sebengkak apa lagi PPIT. Kalau dari PPT sendiri, PPT Senyang ya terutama ya. Ya. Ada nggak sih kayak persyaratannya, semisal tahun ini pokoknya harus menyelenggarakan kegiatan ini ada kayak ada kuota lah, apakah ada kuota nggak sih? Harus menyelenggarain berapa kegiatan? Enggak. Nggak ada kuotanya. Yang penting aktif. Lu rutin ngadain. Misalkan sebulan sekali juga. Itu udah cukup. Cukup. Oke. Setahu gue begitu ya. Ini correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya ada dari teman-teman PPT yang nonton.
Langsung aja komen ya. Iya, Kalau soalnya ada- gua udah lama banget bro, itu udah dari tahun 2018. Kalau ada kesalahan informasi bisa jadi Iya, kalau bisa misalkan dikoreksi. ngomong gua salah tolong dikoreksi Mau mungkin ditambahin, biar boleh. audiens tuh kagak salah paham gitu loh. Iya, iya, Ya, iya, itulah pokoknya. iya. Hmm. Iya. Udah ada pertanyaan belum dari audiens? Oh, belum ada. Berarti kita lanjut aja. Tapi kan lu tadi bilang lu dalam waktu 3-4 bulan udah ngerasa kayak waduh gua feel overwhelmed lah, gua kewalahan banget ngurusin yang apa, ngelit orang lah, bertemu dengan orang yang berbagai perilaku lah, berbagai sikap gitu kan, lu juga harus bisa manage orang gitu kan. Ya, Apa yang lo lakuin sehingga lu dari yang 3-4 bulan tadi akhirnya lu tetap bisa mimpin jadi ketua sampai setahun? sama kayak gua ngambil jurusan IT. Hmm. Gua udah mulai, keputusan udah dari gua, mau nggak mau harus gua yang selesain. Nggak boleh berhenti di tengah. Ya. Lu apakah lu minta bantuan orang atau apa minta pedoman dari orang atau gimana? Oh ada. Kalau itu ada. Kalau nggak, gua juga. Itu salah satu alasan gua survive juga sih. Ada pertanyaan dari Hans pribadi Hans. Ya, silakan. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara menghadapi teman-teman kuliah yang doyan mabuk-mabuk? Nah, silahkan mungkin dari DC bisa menjawab pertanyaan pribadi Hans. Dia terlibat juga padahal. Mau mengungkap siapa ya tadi yang menanyakan? Tidak usah ya. Boleh nggak? Kalau boleh gue ungkapin. Kita skip aja dulu. Nanti. Enggak, lu mau ungkapin si siapa? Ya, semuanya silakan. Enggak lah, pokoknya ya kebetulan banget lah ini Hans yang nanya ya. Ya. Dia salah satu orang yang jadi mentor gua selama gue mimpin di PPT Senyang. Support banget. Support banget. Ya. Support banget. Thank you Hans. Tapi pertanyaannya belum hilang. Belum terjawab. Ngadepin temen-temen yang mabuk. Iya. Sebenarnya kalau mabuk atau enggak itu urusan mereka ya. Wih, Gua nggak bisa ngelarang. Gue juga bukan bapak emaknya gitu loh. setuju. Setuju. Cuma mungkin memang kadang-kadang gue selalu ingetin mereka ya kalau mabok jangan buat masalah lah. Iya sih. Cuma ya namanya umur segitu kan masih pengen have fun. Kayak gitu-gitu kan. Itu yang gak mau gue rusak. Ya dari pihak keluarga sendiri ya paling kita cuma bisa kasih saran gitu kan. Ya Cuma kalau bisa mau, kasih saran. Ya kalau mabok yang penting jangan berantem. Ya kalau mau berubah ya memang dari diri sendiri begitu ya. Iya betul. 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 Semoga bisa menjawab. Oh, ada lagi. Iya, silahkan. Orang yang sama. Orang yang sama lagi, silahkan Bapak Hans. Apakah ketua PPIT juga tergabung dalam aktivitas non-form tersebut? Dengan kedok mengayomi. Mengayomi apa kalau boleh diperjelas? Enggak, ini gue paham kok. Jadi Oke, silahkan kalau udah paham dengan pertanyaannya silahkan bisa dijawab. kalau ini jawabannya iya. Oke. Gue harus jujur. Iya, oke. Karena emang bener-bener tujuannya mengayomi dan gue harus blend in gitu. Kan nggak mungkin gue pengen deket sama mereka tapi gue enggan sama yang mereka lakuin. Bukan kayak gue ikut-ikutan sih, lebih kayak PDKT lah. ya begitulah. Kayak lu deketin cewek gimana sih? Waduh, duh. Deketin Nggak, cewek minum ya. Wah nggak dong, be. Bukan itu konteksnya. Deketin cewek minum nih. Jangan Bukan sampai minum salah dong. ngomong. Jangan sampai salah ngomong nih. Bukan, maksud gue lu pasti berusaha menyukai apa yang mereka suka gitu. Walaupun lu nggak suka-suka banget. Iya, Gue iya. juga ya blend in, cuma tetap gue menjaga diri lah. Karena itu yang tetap gue inget. Jangan sampai lu minum sampai lu nggak sadar. Ya, harus bertanggung jawab juga. Iya, harus bertanggung jawab. Betul. Apakah sudah menjawab? Gua rasa udah menjawab lah ya. Ya, Dia juga udah menjawab lah ya. menyaksikan. Udah lagi. Terima nggak? kasih Bapak Hans pribadi. Nggak ada pertanyaan lanjutan lagi? Oke, kita lanjut kalau gitu. Tadi kan yang nanya nih, yang lu bilang kan yang support terbesar. Support apa sih yang diberikan sama Pak Hans? Well, kalau kalian nonton podcast Landak yang pertama, kalian pasti udah Iya. lihat CV-nya ya. Dia tuh udah pernah jadi ketua PPI di Nottingham. Ya. Which means dia udah punya pengalaman untuk mimpin organisasi kan. Dan gue sangat bersyukur sih dia bisa ngasih beberapa insight ke gue gitu. Dan beberapa gue terapin sampai hari ini. Itu sih yang buat gue ya lumayan berterima kasih lah. Contohnya seperti apa? Satu deh. Satu, Ya. Contoh yang paling berkesan. Contoh yang paling berkesan. Support paling berkesan. support paling berkesan. Coba gue inget-inget dulu. Udah lupa nih.
Udah lama banget bro. Udah lama banget. Dia pernah coba kasih konteks deh, gue kayaknya perlu trigger untuk mengingat. Perlu trigger. Oke, paling kalau gitu apa sih saran dari dia sehingga lu jadi bisa lebih mudah atau lebih bisa ngelit orang? Kan tadi kan emang lu kesulitannya yang paling yang tadi udah lu Ya. utarakan gitu kan. Ya. Memang lu ngelit orang tuh susah gitu. Hmm. Itu saran dari dia tuh seperti apa? Oh, yang gue ingat dan gue pelajarin dari dia ya. Mungkin Ya. emang dia nggak nyampein sarannya secara langsung. Ya. Dia ngajarin gue tentang nggak perlu mikirin opini orang lain. Mm-mm. Maksudnya gini, saat lu ngelakuin sesuatu, gue itu kan permasalahannya suka takut nih, gue kalau ngelakuin ini orang mikirnya gimana ya, Ya. gitu kan. Cuma maksudnya dia bisa nunjukin ke gue kalau itu nggak matter sama sekali. Karena apapun yang lu lakuin, bakal tetap ada orang yang nggak suka sama lu, Betul, betul. ya kan? Akan ada orang yang tetap nggak suka. Ada, iya akan selalu ada. Ya. Lu nggak bisa nyenengin semua orang. Nah, ya itu kalimat yang sering dia sebut. Ya. Lu nggak bisa nyenengin semua orang. Ya. Itu yang buat gue mikir ya, gue lakuin aja apa yang mau gue lakuin gitu. Nggak perlu terlalu terpengaruh lah sama omongan orang. Nah lah itu gitu. ya, betul. Ya. Yakin sama diri sendiri, Yakin. confidence. Ya. Yang penting confident lah gitu kan. Dan Ya. memang keputusannya ya yang sudah diputuskan ya sudah jalankan gitu kan. Ya betul. Ya, setuju. Yang paling berkesan pengalamannya selama di PPIT? Paling berkesan. Secara apa dulu nih? Oke, kalau dari segi lu pernah nyelenggarain kegiatan atau di PPIT-nya yang paling berkesan apa? Kan ada banyak aktivitas tuh, aktivitas yang paling berkesan deh. Yang pernah lu selenggarain. Yang selalu berkesan itu sampai sekarang gue ingat adalah LDK. LDK itu apa? LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Di sekolah-sekolah pasti udah ada lah. Lu nggak pernah? LDK, oh belum. 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 Kenapa dulu sekolah nggak ikut? Gak ada, lebih tepatnya gak ada. Oke, ada pertanyaan. Ada Dari pertanyaan. siapa? Sama lagi nggak orangnya? Misalnya share, Oh ya siap, silahkan. Silakan Nyonya Shirley. apa kejadian anak Indonesia paling aneh saat kakak jadi ketua PP? Silakan bisa dijawab. Ada nggak Yuk, gimana? Kejadian paling aneh? kejadian paling aneh? Kejadian paling aneh atau orang paling aneh? Kejadian paling aneh dari orang Indonesia. Kejadian paling aneh dari orang Indonesia. Ada nggak? Ini banyak banget sih, dan kalau gue sebutin di sini, Yang paling berkesan aja. anak-anak senjang tuh langsung kayak, wah gitu. Karena Nanti kejadian aneh- nanti yang denger. Ya itu. Iya. Oh abis itu. Iya. Oke, Nggak gua- pulang lu. Nggak pulang lu sebelum jawab pertanyaan-pertanyaan Kejadian ini. paling aneh ya. Iya. Kejadian Yang paling berkesan aja. paling berkesan. Iya, paling berkesan. Yang ini kayak, paling aneh nih gitu. Kenapa sih ngelakuin ini gitu? Ada. Ini yang gue inget nih. Ya. Jadi waktu tahun terakhir, Mm-mm. gue udah nggak jadi ketua sih, berarti nggak valid juga ceritanya. Coba. Yaudah nggak apa-apa, aku ceritain ini aja deh. Nah, ada satu anak tua waktu gue tahun terakhir, ada anak baru masuk. Heeh. Mereka bertiga, sama-sama dari kota yang jauh di Indonesia. Gue nggak sebut kotanya. Oke. Iya. Gue sebut kotanya, ntar nonton orangnya. Jadi orang-orang ini aneh lah. Dari segi apa nih? Lu bilang aneh. Gue bilang anehnya gini, karena beberapa kali kita ngadain acara ngumpul, Heeh. mereka bertiga itu suka mojok sendiri, misahin diri lah, Ini outcast ceritanya. outcast. Padahal kita udah ngajak, weh ayo join sini lah. Jadi mereka tetap nggak mau. Enggak, mereka main game bertiga. Jadi kayak dunia punya mereka. Ada satu kejadian lucu ini. Mereka tiba-tiba nelpon gua. Jadi mereka beberapa kali kalau ada masalah telepon gua. Gue kayak udah abang-abangannya mereka lah, padahal bukan. Tiga-tiganya tapi sering kontak lu berarti. Yang kontak salah satu. Oke. Pernah beberapa kali misalkan dia punya masalah internet di kampusnya, dia pengen ngomong sama orang di sekolahnya, cuma nggak bisa bahasa Mandarin kan. Jadi bantu gue yang translatein ngomong apa. Ya. Cuma ada satu kejadian ini,
mereka nelpon gua, mereka cerita mereka beli wine. Tadi koneksi jadi wine terus? Mereka beli wine, Heeh. mereka lupa beli corkscrew. Men. Buat pembukanya kan, pembuka tutup Betul. botol wine kan. Heeh. Dan mereka nelpon gua nanya gua cara bukanya gimana tanpa corkscrew. Tadi koneksi kan? Gue nggak nyambung. Jauh banget nih koneksi internet sama wine. Jadi yang dia butuhin yang mana jadinya? Enggak, ini maksudnya cerita berbeda maksud gua. Oh udah cerita. Cerita berbeda. Itu maksudnya salah satu contohnya dia nelpon gua ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalkan ada masalah bahasa segala macam ya. Cuma satu kejadian itu dia nelpon gua dengan kebutuhan membuka tutup botol wine. Terus gimana? Lu ngeresponnya? Gua nontonin mereka buka botol Di video call. video call. Video call. Lu instruksiin berarti kan? Hah? Lu instruksiin dong. Ya kan? Kan mereka susah. Gua juga bingung, gua cuma bisa bilang ya coba pakai ini, coba pakai ini, coba pakai ini. Dicolok aja kan, dicolok, diputer-puter. Lo kan colok puter-puter nggak tentu angkat juga. Corkscrew kan ada alasannya dia kenapa bentuknya tuh spiral gitu loh. Iya. Sedangkan lu tusuk pakai garpu lu tarik ya udah kan nggak kecabut. Cuma kalau misalkan cerita yang aneh selama gua ngejabat lagi. Ada nih, ini gua baru keinget nih. Oke. Ini berkaitan dengan ini serius ya ceritanya, bukan Oh iya, yang tadi. gas aja, Yang gas. tadi Mau aneh-aneh. serius, mau bercanda nggak apa. Ini kejadiannya sama kampus gua. Jadi ada beberapa oknum lah di kampus gua Oke. yang berusaha memainkan duit CSI. CS? CSI itu Chinese Scholarship, Beasiswa? beasiswa betul. Oke. Jadi yang pakai CSI itu kan sebenarnya gini, yang gue tahu ya, CSI itu lu uang sekolah gratis. Tiap bulan lu dapat uang jajan 3.000 RMB. Ini merupakan program juga dari PPT. Bukan, ini program dari pemerintah Cina. Oke. Nah, terus oknum di kampus gue ini manggilin anak-anak yang pakai CSI itu satu persatu. Mereka ditagih duit akomodasi. Yang sebenarnya duit akomodasi itu udah ditanggung. Nagih. Jadi kayak Jadi ceritanya gini. Mereka kan aslinya itu akomodasi dijatain kalau misalkan mereka tinggal di luar ya, itu 600 RMB sebulan. fix tuh. Fix. Oke. 600 RMB sebulan. 600 RMB sebulan. Kalau tinggal di kampus berarti kan lu mesti milih kamar yang harganya di bawah 600 RMB sebulan. Oke. Nah, kebetulan dorm gua tuh dorm yang ini ya, yang istilahnya paling oke gitu. Soalnya ada AC-nya. Yang lain tuh dormnya nggak ada AC. Kok Kamarnya. apa fasilitas paling enak lah? Iya, Atau paling aman? paling cozy lah. Paling cozy, oke. Ya. Itu kan harganya sebulan 720 RMB. Udah di atas tuh. Udah di atas. Heeh. Tapi mereka dikasih taunya, anak-anak yang apply CSI ini dikasih taunya telat. Udah jalan setahun 2 tahun. Itu hampir gua ngaduin ke Dubes itu. Kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi? Karena kita tunggu surat penagihannya dari sekolah, berani nggak ngasih Oh, bukti. bukti. Ah. Karena udah aneh, kok lu manggilnya satu-satu, lu nggak ngumumin sekalian gitu loh. Ini pelakunya satu orang nih. Ada beberapa. Gue lihat kayak ada beberapa guru yang mengkonfirmasi hal tersebut. Menyetujui hal tersebut. Kayak anak CSI itu harus bayar sisa utangnya ini. Lu bayar per bulan 120 RMB. Lu hitungnya setahun 120 kali 12 itu berapa? 1.440 RMB. Itu duit udah kepake kan? Wah. Jajan di online. Beli es krim. Mabuk. Oke, siapa nih? Iya. Ada pertanyaan apa lanjutan lagi? nih, tadi ini panjang nih tadi. Penjelasannya. Dari Stephen Roy titik 19 Oh iya, silakan. dalam quote, lu nggak bisa nyenengin semua orang, end quote. Tapi gimana kalau dia sempat baik ke kita, bukannya jadi nggak enak tuh ketika kita harus bikin dia nggak seneng. Gini. Silakan. Gini. Kadang-kadang, nah itu sifat keenakannya tuh yang mesti hati-hati juga. Misalnya mereka udah baik sama lu, tapi lu mesti lihat lagi. Suatu saat lu harus melakukan suatu tindakan, lu berada di posisi mana harus memilih diri lu sendiri atau orang lain itu
Lu mesti lihat keadaannya. Apakah orang baik itu pantas dibaikin atau enggak? Toh kan orang berbuat baik itu kan kadang-kadang intensinya berbeda-beda. Sama mesti lihat lagi kepentingannya. Itu balik lagi ke prioritas sih. Lu milih diri lu sendiri atau pilih orang lain. Kalau lu pilih orang lain terus mau sampai kapan? Kadang-kadang kita egois itu bukan karena kita emang jahat gitu. Kita egois itu kadang-kadang karena kita harus memproteksi diri sendiri. Setuju. Dan orang-orang lain yang diperlakukan seperti itu harusnya sudah mengerti juga. Walaupun Iya. mereka komplain, egois segala macam, mereka mungkin nggak berasa juga. Mereka kadang-kadang bisa melakukan suatu tindakan yang menunjukkan mereka mementingkan dirinya sendiri. Gue bukan naif atau gimana ya, maksud gue kadang-kadang nggak ada salahnya lu melindungi diri lu sendiri ketimbang memikirkan perasaan orang lain. Kayak gitu loh. Sering tuh lu lakuin kayak gitu di Shenyang. Pakai apa? Oh di Shenyang enggak. Prinsip lo. Maksudnya setelah keluar dari Shenyang gue ngeliat di dunia kerja dan segala macamnya. Gue lihat seperti itu keadaannya. Ya, oke. Ya mau gimana lagi? Udah culture kan. Kayak gitu loh. Semoga bisa menjawab. Pak Steven, apakah ada lagi? Iya, lanjutan lagi. Ini pertanyaan ketiga berarti. Kak, Chow tofu enak nggak? apa itu? Boleh dijelaskan mungkin makanan itu ya? Ini udah nyimpang dari topik ya. Chow tofu tuh makanan khas Cina juga. Shenyang, makanan khasnya Bukan Shenyang. Hmm. Gue lupa tepatnya di mana. Mm-mm. Tapi ini kalau lu ke seluruh kota di China, di tempat jajanan pinggir jalan gitu ya. Oke. Gobak tuh, PKL lah kalau sebutnya di sini kan, pedagang kaki lima. Ya. Street food kali. Iya, bahasa internasionalnya seperti itu. Oh iya, oke. Itu sering ada makanan kayak begitu. Chow tofu tuh jadi tahunya tuh hitam banget. Hitam, Chow tofu jadi artinya tuh tahu bau sebenarnya. bau. Hmm. Bau kenapa? Karena bau bener, tahunya bau banget. Bau pesing, bau tengik, bau... Kayak bau apa gitu, kayak bau sampah, bau apa. Gue susah deskripsiinnya, tapi begitu lu masuk ke mulut lu itu rasanya beda banget. Makanya itu jadi makanan. Ini makanan favorit nih kalau gitu. Bukan favorit gua sih, cuma maksudnya gue masih menganggap itu makanan enjoyable dan banyak yang suka memang sih. Oh, jajanan favorit juga buat apa orang-orang China. Ya, dan Ah. kebanyakan mahasiswa Indonesia juga doyan. Oh, oke. Itu yang nanya doyan juga. Oh, yang nanya doyan juga. Yang nanya doyan. Tahu loh. Waduh, harganya berapa? Harganya Satu porsi lah. satu porsi mungkin sekitar 4 sampai 5 koi. Berarti sekitar 10.000 lah. 10.000 dapat berapa tahu? Satu piring gitu paling lu enggak satu dia kayak gini cupnya biasanya. Kayak rice box lah. Itu oke. dapat mungkin 5 atau 6. Sebenarnya kalau ngomong 10.000. makanan di Shenyang itu makanannya murah sih. Ya. Jadi enak banget lah. Ya kayak kata dia tadi. Tapi kalau kan ini kan tadi kan kita menyinggung soal makanan gitu kan ya. Nah, kalau di PPIT sendiri nyelenggarain kayak festival makanan nggak sih? Festival makanan enggak. Enggak. Tapi kita selalu provide makanan di festival budaya. Jadi itu salah satu channelnya kita memperkenalkan Indonesia melalui makanan. Kita pernah jual es krim goreng. Oke. Pernah lihat nggak lu? Gue pernah tahu, cuman gue belum pernah nyicipin. Wah, lo harus coba. Itu enak banget. Enak banget. Kalau Indonesia ada mungkin gue nyicipin di sini. Tapi gorengnya effort banget sih emang. Lu yang goreng? Enggak sih, gue nontonnya juga capek. Kok nonton capek ya, bingung. Nonton doang. Gue ingetnya sekali itu, waktu itu posisinya gue belum gabung PPIT sama sekali. Gue cuma emang ikut bantu anak-anak Indonya buat siapin festival budaya inilah. Oh, tapi berarti maksudnya mainly festival budaya, tapi di pinggir-pinggirnya, oh ini jualan makanan semua nih gitu ya, jualan makanan Indonesia. Atau gitu, atau nggak gitu? Enggak gitu. Enggak, festival budaya ini maksudnya bukan punya Indonesia doang. Oh. Gabung sama, ini acaranya sekolah. Kita buka stand gitu loh, kita representasinya Indonesia. Tapi bener kalau lu ngomongnya begitu, tiap bazar tuh emang mereka provide makanan juga. Oh ya. Jualan. Ya, jualan. Jualan. Jualan, perlu duit bro. Variasi banget ya PPIT berarti ya. Aktivitasnya ya.
Nah, gue pengen nanya juga nih. Mungkin pertanyaan terakhir. Ih, tegang gue jadinya, takut nih. Apakah lu akan menyarankan orang lain untuk mengikuti organisasi PPIT di Shenyang? Silahkan, waktu dan tempat. Oke, ini penting banget ya. Perlu kalian catat ya. Wih, catat di mana? Ini bukan soal misalnya gabung PPIT doang, misalnya gabung maksudnya berkomitmen akan sesuatu. Pernikahan kan gitu juga kan. Ya kan, episode sebelumnya bahas perceraian. Iya, episode sebelumnya Iya. pas perceraiannya panas banget. Gabung organisasi itu komitmen. Jadi saat kalian mau ikut, itu harus pastiin, tanya sama diri kalian sendiri. Lu mau nggak sih? Karena gue udah lewatin hal itu. Jalanin setengah hati tuh nggak enak banget. Mungkin ada achievement ya, tapi dalam hati lu nggak merasakan lu dapet sesuatu gitu. Apalagi kalau misalnya lu gabung organisasi macam PPIT karena lu mengharapkan ketenaran. Lu makin nggak dapet apa-apa, lu dapet capeknya doang. Iya. Udah maksudnya gimana ya? Kayak udah nggak passionate lah gitu ya. Udah nggak passionate, betul. Ya udah nggak ada passion, lu nggak mau ngerjain juga. Tambah apa? Maksudnya kayak setiap kali yang lu kerjain ya bikin capek doang jadinya. Iya, itu. Iya. Makanya kalau misalkan mau berkomitmen seperti ikut PPIT, sebenarnya PPIT itu bagus lah, maksudnya bisa ngasih lu banyak ilmu, banyak pengalaman. Walaupun sebenarnya itu cuma sebagian kecil dari apa yang ada di dunia kerja. Cuma paling nggak basic stuff kalian udah pegang gitu. Kayak gitu sih. Dan ya balik lagi itu, saat mau bergabung, tanya sama diri kalian sendiri bener-bener. Is that what you want? Kalau kamu capek banget. Bener, capek banget. Tapi kalau gue boleh nambahin sih, berarti kan kalau semisal pun lu udah nggak gimana ya, udah keburu terjun gitu kan, udah keburu ngelakuin gitu, make sure you finish what you did gitu kan. Of course. Saat lu memutuskan sesuatu, lu mulai sesuatu, lu harus selesain. Ya. Jangan lu nyerah di tengah. Ya. Itu namanya tanggung jawab. Oke, setuju. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah tidak ada? Kalau begitu, terima kasih DC, insight hari ini luar biasa sekali gitu ya. Thank you loh, gue diundang loh. Jadi semoga bisa memotivasi orang-orang Ya, yang semoga sedang berkuliah di Shenyang terutama ya. semoga bermanfaat, dan kalau emang ada mahasiswa Shenyang atau misalkan anak-anak dari PPT Shenyang yang nonton, semangat, jalanin terus. Jangan patah semangat dan terus berkarya. Atau kalau mau nanya-nanya juga langsung aja kontak orangnya nih, bukannya kayak gini ya nggak perlu lah, kalian masing-masing udah punya seniornya gitu. Gue udah kejauhan aja gitu. Kan tetap bisa memberikan saran nih. Bisa, gue tetap terbuka kok kalau emang mau ngobrol-ngobrol sama gue. Mungkin dulu tentang PPT zaman gue tuh kayak gimana, ya boleh lah kita bersilaturahmi lah ya gitu ya. Iya, nasihat-nasihat hidupnya kan yang tadi diberikan kan sangat luar biasa membuka gitu kan ya. Semoga membantu. Membuka mindset gitu. Wah, gue harus ngelakuin ini nih, gue harus ngelakuin ini nih. Oh, ternyata dari Bang DC ngomongnya kayak gini nih, gue harus ikutin nih, gitu kan ya. Aduh, nggak bisa, luar biasa. Permasalahan orang tuh beda-beda hadapannya. Iya. Saat-saat itu gitu. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Ya, betul. Setuju. Luar biasa. Kalau begitu, thank you banget loh. Udah bisa jadi narasumber podcast buat hari ini. Iya. Thank you banget, udah bisa nge-sharing juga pengalaman organisasi. Gue yang thank you bisa diundang ke sini. Sama-sama. Menyampaikan isi hati lah kurang lebih. Luar biasa. Semoga juga podcast hari ini bisa membantu sobat juga gitu kan ya. Apalagi yang nggak usah ngomongin PPIT lah, ngomongin organisasi aja lah. Kayak pengen ikut organisasi tuh, saran-saran dari kita tuh kayak gini, saran-saran dari Bang DC seperti ini gitu loh. Jadi juga bisa dipikirin matang-matang gitu loh ketika ingin join sebuah organisasi. Karena organisasi juga mungkin gimana ya, bukan juga dianggap sebagai liability atau kayak apa sih nyusahin gua gitu kan, kayak nambah kerjaan. Nggak juga, sebenarnya ngikut organisasi juga bisa mempersiapkan sobat untuk nanti kedepannya masuk ke dunia kerja gitu. Karena ya mirip-mirip lah gitu, bisa diikutin dulu nanti, pas dunia kerja nggak kaget. Iya, kayak gitu simulator sih. lah. Kayak simulator, betul. Kayak simulator. Seperti itu sih. Ya paling itu dulu aja untuk podcast hari ini. Podcast ini nanti kalian bisa juga tonton di YouTube ya. Di YouTube juga ada. Kalian juga bisa denger podcast ini di Spotify. Dan jangan lupa follow sosial media kita, landak.id. Di Instagram ada, Facebook ada, Twitter ada.
dan juga di Semua YouTube juga ada gitu. Thank Ada. you semua, selamat malam. Oke, selamat malam. Goodbye sobat.